Map Jacob 500.000 sebatang, apalagi sebungkus. Untung diketeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Ayah Ikhlas bareng Abdur Arsyad, kali ini bintang tamunya. Di sini kita belajar ikhlas bareng-bareng. Iya, betul. Gimana? Katanya lu mau cerai. Kok tiba-tiba Anda? Enggak sih, saya cuma mau kasih tahu ke David kalau ternyata memang solusi dari setiap masalah dalam keluarga itu ya cuma satu, cerai. Serius cuma satu? Enggak, bercanda ya teman-teman ya. Bercanda. Tidak gitu juga. Saya nggak tahu sih, tapi jangan sampai. Tapi keluarga lu baik-baik aja kan? Maksudnya, baik aja. Baik-baik aja. Belum pernah ada terbersit atau keluar kata perceraian? Nggak ada, nggak pernah. Bagus ya. Ya, Oke. lu pernah emang? Hah? Saya pikir yang komika persona cerai cuman Boris Bokir. Komika persona cerai, padahal nggak cerai loh. Dan baik-baik aja. Saya tuh baru tahu kalau itu tuh gimmick ternyata. Iya kan, gimmick kan? Iya, gue juga gimmick kok. Iya kan. Orang saya ketemu Boris dan Irma baik-baik aja, slow-slow aja. Gue juga enggak apa ya, maksudnya enggak yang frontal gitu, cuman bercanda-bercandaan Bercanda doang, gitu, ya kan. Kalau bercandanya gitu aja, bercandanya gitu. Misalkan pagi-pagi nggak dibikinin kopi gitu, gue ceraiin lo. Tapi bagus lah. Maksudnya kalau itu sudah jadi bahan bercandaan, suatu saat terjadi juga aman kan? Anjir, ngeri banget bahasannya udah cerai di depan. Hanya di pengadilan ditanya, kenapa? Ya dia nggak bikin kopi saya pagi-pagi. Ya Allah, simpel banget masalahnya. Terus hakimnya bilang, ya udah Bapak rujuk lagi, nanti tiap pagi saya yang buatin Bapak kopi deh. Oh iya kan, hakim biasanya mediasi dulu ya. Mediasi. Jangan sampai cerai gitu. Jangan sampai cerai. Nengahin dulu. Karena setahu saya sih, cerai itu pilihan terakhir, walaupun itu sudah di pengadilan agama. Iya, betul. Jadi masih tetap mediasi, apa segala macam. Betul. Selama masih bisa apa istilahnya diselesaikan gitu satu sama lain, tuh lebih baik jangan cerai gitu. Iya. Apalagi cuman yang masalah yang kita ini. Kita tuh masalah terberat apa sih? Masalahnya cuman istri kelakuan random kan? Cuman itu kan? Iya enggak? Gua sih enggak. Oh, tidak, Anda lebih parah. Lebih parah dari itu. Emang yang lu masuk kelakuan istri random apa? Kelakuan random tuh misal kayak bukan kelakuan random, bukan, cuman kayak minta sesuatu tiba-tiba. Oke. Kayak misalkan kita sudah kasih tahu nih, dalam minggu ini ada syuting di sini. Tiba-tiba istri itu karena main sosmed atau apa dia lihat sesuatu atau apa, tiba-tiba minta untuk kita harus ke suatu tempat. Staycation. Yang gitu-gitu. Yang menurut saya kayak kan kita udah kan ada syuting, maksudnya ada kerjaan, nanti aja gimana gitu. Cuman kalau nggak diturutin bad mood, istri lu di rumah gak enak. Sama istri gue gitu. Gue pikir kan? istri lu nggak gitu, Dur. Maksudnya mau pengertian gitu sama suami, istilahnya kan gitu ya, pengertian dan mau nauin gitu istilahnya. Ada juga sesekali, tidak sering, cuman sesekali. Cuman kan saya tidak bikin jadi materi. Karena cari pancelnya susah. Pancelnya apa ya? Susah nih. Udahlah. Kalau itu baru terjadi sama bini gua, bukan baru terjadi, selalu terjadi. Tidak pernah ada habisnya. Contoh yang paling terbaru deh, atau yang paling diingat? Yang paling terbaru ya tadi sebelum berangkat juga kan dia nanya gitu kayak PPKM level 3 dibatalin nih. Betul. Seneng dong, orang-orang tipe kayak gitu seneng dong, yang hobinya pengen jalan-jalan, seneng dong. Suami kan deg-degan. Justru kan pengennya PPKM level 3 tetap ada gitu, supaya kita ya bisa di rumah lah gitu ya kan, save money gitu ya, walaupun lagi ada duit ya kita nabung segala macem. Tapi istri maunya beda kan. PPKM level 3 dibatalin, seneng. Terus tiba-tiba ada berita lagi, seneng. Oh bisa dong nih kita tahun baruan di Jogja. Wah, bini gua ngomong gitu. Terus ini disarankan nih sama apa ya istilahnya Kementerian Pariwisata, katanya jangan keluar kota
tapi staycation aja. Dari Jogja bergeser tuh, nggak usah ke Jogja deh, kita cari hotel deket-deket sini aja. Gitu. Tetap ada substitusinya dulu. Ya kalau hotel-hotelnya di Bintaro juga ya mending di rumah. Nah itu kan maksudnya, iya kan? Iya. Yang ngomong deh ke bini gue. Soalnya Tolong gue nggak dong. berani. Tapi emang harus liburan sih, betul Pit. Saya setuju sama istri Anda. Biar Anda duitnya habis aja. Kalau gue gini Dor, dulu gini nggak dalam berumah tangga, gue nggak tahu ya, gue kayaknya sebagai suami juga terlalu mungkin egois gitu. Gue maunya tuh dalam berumah tangga tuh kita masing-masing fokus sama kewajiban masing-masing gitu, sampai di mana ngerasa itu sudah terpenuhi dengan baik gitu. Kayak jalan-jalan apa itu tuh sebenarnya sesuatu yang nggak usah diminta gitu. Gue pengennya gitu, nggak usah sampai lu minta, tapi itu kesadaran gue juga gitu. Kalau emang gue ada waktunya, ada duitnya, gue juga pengen ngajak lu jalan-jalan. Selama ini kan yang terjadi adalah diminta terus, kesannya guanya tuh pelit, nggak mau ngajak jalan-jalan, iya kan? Gitu. Sebenarnya gue cuman timingnya aja, ya mungkin ya masalah timing, timingnya aja. Semua ada waktunya, tentunya. Ininya gitu loh. Maksud gue gitu, kalau emang ininya ada, waktunya kosong, ya gue juga dengan senang hati ngajak istri, anak jalan-jalan gitu. Tapi yang terjadi kan kayaknya timingnya lama. Yang terjadi adalah, yang sering bikin gue berantem nih adalah, yaitu bini tuh minta terus gitu. Seakan-akan kayaknya gue nih suami pelit gitu, padahal emang iya. Bagus. Kalau lu gimana? Kalau lu gimana? Maksudnya? Saya juga ada yang, apalagi istri saya itu kan backgroundnya dia pendaki gunung kan. Oh iya bener. Sehari-hari itu kerjanya nonton YouTube orang naik gunung gitu-gitu. YouTube-nya Jawin dong, dia subscribernya Jawin dong. Dia tidak yang Jawin, yang pendaki-pendaki luar, karena dia tuh suka lihat gunung-gunung yang ada di luar negeri. Di luar negeri. Kalau yang di dalam negeri dia udah pada paham lah. Oke. Kadang-kadang dia lihat review-review perlengkapan gunung, yang tenda-tenda 15 juta ini. Kemudian ada botol minum, kompor ada yang 6 juta, Pit. Kompor pendaki gunung ini. Kompor mahal amat. Makanya mendingan Rinnai kan dibawa kan. Saya udah bilang, mending Rinnai ini sama gas LPG 3 kilo ini bawa ke atas. Apa keutamaannya kompor di atas gunung? Kan nggak perlu kompor bagus kan? Iya, asal nyala aja kan. Yang penting mie matang udah, ngapain? Emang mau jadi koki di atas apa gimana nih? 6 juta. 6 jutaan ada. Pokoknya dia tuh tahu barang-barang yang saya nggak pernah tahu mereknya aja saya nggak pernah dengar. Merek-merek barang-barang pendaki gunung ini lah. Kan saya taunya kan Eiger. Iya. Array helm dong, Array. Ray. Array ada juga ya? Kalau yang helm apa? Arai. Oh iya benar. Nah iya itu. Kan kita tahu yang gitu-gitu doang kan. Dia tuh tahu yang merek yang harus saya nggak tahu sama sekali. Nah gitu-gitu. Pokoknya dia kalau udah lihat-lihat gitu tuh tanda-tandanya dia memang masih pengen hasrat mendaki gunung. Tapi selama menikah belum sempat. Karena anak masih kecil kan. Okay. Makanya terus saya bilang nggak apa-apa deh, nanti tunggu. Kalau Mada udah bisa ditinggal, maksudnya kalau ini mau naik gunung silahkan gitu. Sendiri, lu suruh sendiri, lu nggak ikut? Saya nggak suka masalah, Pit. Naik gunung tuh saya nggak suka beneran. Masalah naik gunung tuh ya, kita udah capek sampai di atas, beraknya setengah mati. Sumpah ya, tanya kuku tuh kalau berak gali-gali lubang. Kayak kucing kan kita kan. Emang iya di gunung. Iya, cuman ya menyusahkan banget. Maksudnya rekreasi yang enak nih, masih pantai itu enak loh. Kalau mau berak gampang tuh pantai itu. Iya. Maksudnya pantai masih ada kayak wisata-wisata yang kayak di puncak, kayak di dataran tinggi tapi ada penginapan. Oke, masih gitu kaki kan, gunung lah ya, bukan puncak gunung. Iya, itu kan banyak juga. Kalau saya naik ke kibar-kibar bendera, habis itu kibar-kibar bendera mau berak bagaimana? Saya paling nggak bisa tuh naik gunung tuh. Jadi lu biarin sendiri, kalau ada kesempatan lu biarin sendiri, Cindy naik iya, gunung. naik aja. Saya sama anak saya di rumah aja kita main game. Gokil. Udah pokoknya.
Pokoknya kalau anak udah bisa ditinggal, naik sendiri. Mau 7 summit, mau 73 summit, silakan. Silakan. Itu emang lu seneng bini ngelakuin hobi apa lu seneng ditinggal berhari-hari? Ya, lebih seneng kayak sendiri di rumah aja sih. Oh. Iya, jadi bini healing di gunung, lu healing di rumah ya? Iya, jadi nggak apa-apa deh 7 summit yang 7 bulan gitu boleh. Silakan. Lu nggak apa-apa di rumah ngurus Mada? Iya, nggak apa-apa. Yang penting saya sama anaknya jangan dibawa. Oh. Kalau anaknya dibawa saya ikut ini nanti rindu. Ikut stres juga ya Iya, mikirin. ikut stres mikirin juga. Tapi kalau istri sendirian kan, ya udahlah dia bisa ngurus diri sendiri. Kalau dia nanti di sana kecantol pendaki lain gimana? Ya, Suhogi udah meninggal ini. Kan masih banyak pendaki yang lain. Nggak tahu sih kalau Siapa tahu dia di sana menemukan yang sehobi dan sehati gitu. Ya nggak tahu ya namanya Yang hidup punya ya. kompor 6 juta. Ada emang kompor Dan 6 juta, Pi. punya tenda 15 juta. Langsung Komportanya sini kuku tuh. kepicut. Kuku tuh barang-barang gunungnya mahal-mahal juga itu. Saya mikir kayak pakai barang gunung nih yang mahal nih buat apa? Kalau kita beli sepatu mahal, datang ke sini oke lah. Masih bisa dipamerin. Masih dipamerin. Di gunung pakai barang mahal siapa mau lihat? Iya, ya sesama pendaki lah. Iya, sesama pendaki itu pun kalau dia belum pulang. Kalau dia udah pulang kita buka-buka tenda sendirian ngapain juga gitu. Ya itu mungkin karena kita nggak ngerti Iya, aja beda-beda dulu. hobi aja. Beda hobi aja. Benar. Oh. Ya gitu. Itu kalau saya istri lebih sering mintanya tuh yang gitu, staycation tuh yang alam. Jarang kalau yang kayak hotel atau yang mall. Mall tuh lebih ke anak sih. Anak suka ke playgroundnya mall-mall itu. Enak ya istri lu spesifik gitu ya? Iya, spesifik. Kalau gua alam mau, mall mau, kayaknya nggak ada yang nggak mau nih. Iya, pokoknya semua yang nguntungin dia aja nih. Semua dipinta. Kalau lu mau masih mending mall enggak, oke lah. Mall enggak gitu, substitusi kan namanya itu, ya udah nggak apa-apa. Ada satu yang dikorbanin. Iya. Kalau dia mau sebisa mungkin semuanya hayo gitu. Semuanya ayo ya. Kuliner. Ayo. Ya hayo. Kan makanan tuh yang daging-dagingan, all you can eat gitu-gitu, itu mau. Terus yang hidden game. Bahasa anak sekarang hidden game buat foto-foto dia mau. Mall apalagi gitu. Apa sih yang dia nggak mau? Oh, tapi saya tuh ini. Saya tuh sebenarnya kalau jalan ngantar istri, maksudnya jalan ke suatu tempat, itu saya suka juga gitu. Maksudnya saya mau aja. Yang bikin saya malas itu adalah saya mikirin macetnya di jalan, Pit. Itu yang bikin saya malas tuh. Tapi kalau misalkan dia mintanya ke Anyer misalkan ya. Saya tahu nih, oh sana sini ke Anyer. Oke, lancar nih. Nah, itu saya berangkat tuh. Walaupun 3-4 jam nggak apa-apa, daripada 3-4 jam ke Jakpus macet. Gitu. Ke Jakpus 3-4 jam, mendingan 3-4 jam langsung ke Anyer gitu. Nah, gitu saya mau tuh. Kadang orang saya janjiin ke Jakarta Aquarium di Taman Anggrek sampai sekarang belum. Astaga, padahal deket loh itu Taman Anggrek. Masalahnya melalui jalur manapun macet. Ya kan bisa Sabtu Minggu nggak terlalu macet. Sabtu Minggu saya baru keluar rumah udah macet di Depok. Makanya, ada aja alasannya lu ya jangan ya. Hari apa ya? Udah bener nggak usah kesana, udah ya, di rumah aja. Lu emang lu nya aja pelit malas. Padahal Jakarta Aquarium enak tuh. Ngajak anak enak, seneng lah di situ. Ada pertunjukan selain kita bisa lihat ikan kalau kayak di SeaWorld gitu kan. Apa namanya sekarang kita buka bisa lihat ya? ikan. Ih, sekarang aja. Sekarang buka nggak ya? Habis dari Beres sini dari sini deh, saya ke Jakarta Aquarium deh. Iya, enak dia apa namanya? Tempatnya nggak terlalu luas gitu. Jadi Dia PPKM gini Corona gini Taman Anggrek tutup jam berapa ya? Apa biasa udah normal. Udah normal ya? Udah normal udah normal. Bisa lah berangkat lah, senengin istri lah. Iya. Cuman Jakarta Aquarium. Jakarta Aquarium bagus emangnya? Bagus. Anda udah pernah ke sana? Udah pernah ke sana. Ya biasa. Ikannya banyak? Hah? Ikannya banyak. Ada yang kayak bundaran yang kaca-kaca yang kita masuk. Ikan-ikan gitu-gitu. Oh, kalau itu SeaWorld. Ancol. Oh, kalau Jakarta Aquarium? Dia satu-satu gitu. Ikan apa? Oh, kita masuk ada akuarium. Kita masuk ada akuarium gitu. Terus ada binatang lain juga. Bukan reptil gitu. Oh, berarti ikannya nggak gede-gede banget. Ada yang gede.
Segede kita gini ada? Ada. Oh, berarti akuariumnya gede dong? Gede. Oh, oke. Menarik. Jakarta Aquarium, berangkat. Boleh habis Waktu itu gue dipaksa istri juga tuh ke situ. Padahal anak nggak minta ya? Enggak, anak gue kan masih kecil, mana mungkin dia minta Iya, sama tahu sih. dia Jakarta Anak saya juga Aquarium. sebenarnya nggak minta-minta juga, cuman ibunya suka bisikin. Mada, ayo kita ke Kemang Village gitu. Ntar madanya datang tuh, ayah, ayo kita ke Kemang Village katanya. Sama ya? Sama istri gue juga gitu dah. Jangan istri gue istri lu. Jangan istri-istri kita tuh saling tektokan di WhatsApp atau apa gitu ya. Tapi gini lah, Dibisikin. maksudnya kalau istri-istri komika memang ada beberapa yang komunikasi, ada yang enggak gitu ya. Emang suka ya wajar lah kalau mereka bikin istilahnya bikin rencana ya, pengen ngumpul bareng atau apa. Is okay lah, gue juga nggak ngelarang kayak gitu ya kan. Pengen arisan terserah lah gitu ya kan. Cuman yang jadi masalah adalah itu tadi, suka iri-irian ketika melihat keluarga komika lain tuh jalan-jalan. Bener. Dan itu dijadiin alasan kita tuh nggak suka jalan-jalan kan. Sialan. Iya, bener juga tuh. Kayak kemarin lu berangkat bareng kan tuh ya. Saya Arif Brata, Jegel. Nah, nih, lu Arif Brata Jegel sekeluarga berangkat. Bini gua tiba-tiba, ayah, kenapa? Kamu tuh nggak akrab ya sama Abdur? Ambil kesimpulan sendiri. Kamu nggak akrab ya sama Abdur, Arif dan Jegel? Kenapa emang? Kok mereka jalan-jalan kamu nggak diajak? Kata gua. Loh, kenapa bisa jadi kesimpulannya ke situ? Kan memang ya jalan-jalan aja gitu. Kenapa mesti ngajak gua gitu ya kan? Kan emang kemungkinan ya mungkin bisa skip atau emang mikir gua lagi sibuk atau kayak gimana. Mereka mikirnya gua tuh nggak akrab sama kalian. Nggak, itu tuh sebenarnya mereka lebih ke menemani saya karena dulu pernah berencana ke Taman Safari, tapi sayanya nggak bisa. Jadi Mada nggak jadi ikut. Jadi cuman pokoknya pertama tuh sampai si Jegel itu udah 3 kali deh ke Taman Safari. Si Sabit Arif Brata juga udah 3 kali ke Taman Safari. Jadi mereka tuh udah sering bareng sama Babe juga, sama Ardit juga gitu. Nah, saya nggak pernah bisa ikut kan. Terus tiba-tiba Mada tuh sudah mulai bisa mengenali hewan. Setiap hewan yang muncul di TV dia tahu namanya apa, terus seneng gitu. Terus akhirnya kita bilang, kayaknya ke Taman Safari lucu nih. Nah, cuman karena saya belum pernah ke sana juga, kita tanyalah ke Jegel sama Arif Brata yang udah pernah. Ternyata mereka mau ikut juga. Ya udah, ayo berangkat. Iya, maksudnya kan itu kan terjadi begitu saja. Betul. Ya. Tapi memang kadang-kadang juga begitu. Cindy juga kadang-kadang kalau ngelihat story-nya Kia sama Nane lagi jalan-jalan di mall, suka ini juga. Kita udah lama ya nggak ke mall ya. Waduh. Kenapa suka begitu ya? Ini gara-gara Kia nih, story nih. Gel, tolong kasih tahu Kia tuh jangan story kalau lagi ke mall. Jadi istri-istri kami ini jadi ini juga. Kalian ke mall diam-diam aja. Bisa-bisa aja kita ngatur Instagram orang. Tapi maksud gue gitu kan, maksudnya gini. Ya ini kan cuman masalah momentum aja gitu. Iya, betul. Lu ngelihat, misalkan bini gue iri ngelihat lu pada jalan-jalan gitu. Ya emang waktu kita lagi jalan-jalan, lu juga jalan-jalan kan gitu kan. Bisa jadi waktu gua sama lu jalan-jalan nih, Mike nih, halo gitu ya kan. Kan Abdur mungkin lagi kerja gitu ya kan. Cindy lagi sibuk mengurus rumah tangga kan gitu. Itunya dia nggak lihat. Iya. Dia benar. maunya kalau ada lu jalan-jalan keluarga lu, kita juga mesti jalan-jalan. Gimana konsepnya sih? Wah, makanya udah bener kita tuh tinggalnya kepisah-pisah bener. Sampai ada rencana itu kan dulu teman-teman tuh komika, ayo kita cari satu perumahan. Wah, tambah chaos. Ampun. Ada satu keluar jalan, semua istri langsung minta, ayo kita. Setiap kali ke mall konvoy kita nanti. Setuju. Tapi mending gini, Dir. Maksud gua, kalau emang istri butuh refreshing dan jalan-jalan gitu ya, ya udah lu jalan aja sama temen-temennya. Sama temen-temen lu maksudnya. Kenapa mesti ada gua? Lu gitu gak sih? Oh iya, saya juga sempat mikir begitu tuh. Lu juga kayak gitu, kayak bini lu pengen kemana gitu, lunya mesti ada. Iya. Nah, kalau di sini tuh kayaknya
kayaknya belum bisa karena Cindy kan temennya paling istrinya Kuku. Kalau di sini kan, itu bisa terjadi ketika di Malang. Oke. Wah, kalau kami udah di Malang tuh saya merasa surga dunia tuh. Karena istri saya kalau mau kemana-mana saya nggak perlu temenin. Malang dia lebih tahu. Betul. Kemana-mana juga selo, teman-temannya banyak, silahkan dia kemana-mana. Saya di rumah main game, enak banget. Yang terjadi begitu? Yang terjadi begitu, cuman kadang-kadang dia suka suruh nganter. Maksud saya kan Malang ya, sebelum kita nikah juga kamu ke apa di nama itu, Greenfield tuh apa daerahnya? Jauh-jauh itu Stadion Kanjuruhan ke sana lagi pokoknya, jauh banget. 3 jam dari kota. Itu juga naik motor sendiri bisa-bisa aja. Udah nikah suruh antar-antar mulu. Orang lagi war gini, Pit, suruh antar kayak ya ampun. Tapi lu mah enak. Gimana gitu. suami mau jadi pro player coba kayak gini? Menghambat bakat suami berarti itu ya istri. There's no limit, lemon. Mereka itu kalau istri ngerecokin war nggak mungkin jadi pro player. Paling nggak bisa juga, paling noob juga kalau main Mobile Legends paling. Tapi kalau gue sih gitu dulu, kalau gue ngerasa kok lu kalau mau pergi kemana-mana mesti ada gua sih. Iya. Awal-awal dulu pertama kali awal-awal nikah begitu, gue tuh ngerasa jadi lah gua kok jadi kayak apa ya? Maksudnya jadi kayak nganter-nganterin lu mulu gitu. Maksudnya kan gue juga punya kegiatan sendiri. Iya, gitu. iya. Ya kalau emang lu mau pergi sendiri gitu. Tapi yang terjadi adalah ya udah kalau nggak bisa ya aku nggak pergi. Jadi kesannya kita lagi yang salah gitu. Oh iya, dan ada hal yang berbeda antara saya juga baru menyadari belakangan ini antara sisi suami dan sisi istri gitu. Kayak kita itu suami, ya betul kita yang cari nafkah dan segala macam benar. Cuman kalau kita yang berkegiatan, misalkan ada sesuatu yang harus kita kejar, deadline, pekerjaan atau apapun itu, kita tuh akan berusaha sendiri kan. Iya. Maksudnya apapun kita bener effort sendiri karena ya itu tanggung jawab kita, pekerjaan kita. Nah, saya itu bukan tidak setuju istri berkegiatan, bukan. Saya setuju istri berkegiatan. Yeah. Tapi ketika istri berkegiatan, pasti kita juga ikut situ. Harus membantu juga. Maksud saya ngerjain apa-apa punya saya sendiri bisa loh. Saya tidak ngelarang Anda berkegiatan, silakan berkegiatan, tapi jangan ganggu kegiatan saya gitu. Gitu yang mau gue sampaikan tapi susah banget keluar dari mulut gue. Iya, itu terjadi juga sama lo. Iya, jadi kayak misalkan gini, misalkan sini ada deadline nulis atau apa gitu. Saya juga punya deadline nulis. Sesusah-susah, sebuntu-buntunya ya saya lampiaskan di laptop itu. Maksudnya kayak kalau nggak buntu apa ya udah gitu. Tapi kalau ketemu anak ya tetap main, ketemu istri tetap aman. Selalu aja kebuntuan itu cuma ada di kepala saya yang saya simpan dan saya akan cari solusinya sendiri di kepala. Tapi kalau istri ada tanggungan menulis apa gitu ya, dia nggak dapat ide, satu rumah ini bad mood jadinya sama dia. Saya bilang apa urusannya kalau kayak gitu? Saya bukan ngelarang kamu nulis, tapi kalau kayak gitu mending nggak usah nulis deh. Ngapain nulis terus kemudian satu rumah jadi bad mood? Gitu. Wah susah banget sih. Kayak kita kalau ngelarang istri berkegiatan ntar dibilang, wah ini suami-suami yang nggak mendukung wanita berkembang. Enggak, bukan. Saya sangat mendukung. Tapi kerjain sendiri. Jangan kita dibawa-bawa. Kok sama ya, Dur? Iya. Nah, itu menurutku bukan masalah di masalah di pernikahan, tapi kayak lebih ke psikologis laki-laki dan perempuan. Kayak mungkin. Saya tidak mengeneralisir, tapi melihat dari pengalaman ayah saya lihat setelah saya menjalani kehidupan rumah tangga, baru saya ingat-ingat lagi, oh ya benar juga sih, karena ayah dan ibu saya juga begitu. Ibu saya kalau bikin silabus panjang yang mau tahun ajaran baru dia, wah itu satu rumah dimarah-marahin. Satu rumah kena marah itu. Tapi kalau ayah saya itu dia lagi ngerjain sesuatu, selu-selu aja dia. Senyap ya? Iya, senyap aja. Sesusah apapun itu, dia selu aja. Dipikirin sendiri pasti. Nggak dibagi maksudnya emosinya. Tapi kalau ibu saya, wow, dia ngetik, kan dulu kan masih yang begini-begini kan, Pit. Udah panjang nih, kalimat terakhir doang salah tuh. Nah itu satu rumah dimarah-marahin itu. Tapi selain dimarah-marahin, maksudnya selain tadi bini lu bad mood gitu, lu diminta untuk bantuin nggak?
akhirnya diminta beberapa kesempatan diminta untuk bantu juga untuk koreksi, ngeliat segala macam. Yang mana sebenarnya saya tuh sebenarnya kemampuan menulis itu saya dan Cindy jauh lebih bagus Cindy. Cuman dia tidak pede. Jadi butuh ada orang yang baca dan kasih tahu kalau ini bagus kok gitu. Nah, sebatas itu doang sih sebenarnya kayak gitu. Cuman kadang kan ya sama kayak kita nulis materi deh kan. Punchline nggak dapat kan nggak bad mood kan. Ya udah kita tinggal aja ngopi apa selo-selo ntar datang lagi nulis lagi. Nah, kalau psikologis istri nggak nulis nggak dapat ide bad mood. Saya kena marah, Mada kena marah. Ini saya bilang kok rumah jadi menyeramkan ini ya. Aneh banget tuh. Aneh banget. Kenapa? Sama, cuman beda kasusnya doang. Kalau gue ke endorsan Bini. Endorsan Bini itu kan yang ngerjain foto dan videonya gue. Jadi kalau ada yang salah, ada yang kurang, ya persis bad mood ke gue. Gue kena marah, maksud gue kan konsepnya lu kan minta tolong ya sama gue ya. Kan harusnya lu yang baik-baikin gue. Kok gue yang dicemberutin, dimarah-marahin gitu. Sementara itu tadi ya persis kita juga punya kerjaan yang dimana ini kita ninggalin kerjaan kita loh buat bantuin kerjaan lu gitu. Iya. Kok lu malah marah, malah bad mood gitu. Sementara ketika kita stres sama kerjaan kita ya kita telan sendiri, kita hadapin sendiri, kita nggak mungkin ngerepotin elu gitu ya. Iya benar. Saya tuh malah kadang-kadang tuh kalau mau tidur gitu saya mikir ya, seandainya ada kesempatan 1 minggu aja misalkan tiba-tiba ada malaikat turun, kemudian dikasih kesempatan 1 minggu untuk saling merasakan gitu. Jadi saya di rumah ngurus rumah tangga, istri keluar cari apa yang menafkahi. Saya senang banget sih itu. Saya kalau di rumah jaga anak, wah saya bakal happy sih karena nggak perlu kemana-mana, nggak perlu macet-macet. Belum tentu juga. Iya betul. Makanya satu minggu aja dulu. Tapi kan ada babysitternya, jadi dimudahkan ya. Iya babysitter yang jagain kalau ada butuh-butuh yang sudah sulit banget baru saya gitu. Sementara itu anak tidur saya bisa main game. Bisa slow, nonton YouTube, bikin konten, enak banget. Iya, enak banget. Tapi sayang kan itu cuma hayalan, nggak mungkin terjadi kan? Iya. Dur. Nah itu sih kadang-kadang tuh, ya saya yakin apa yang saya bicarakan ini, maksudnya dari yang kita bicarakan, si istri itu dari pihaknya istri juga pasti punya hal-hal yang kita nggak tahu sebenarnya kesusahan dia apa. Saya paham. Iya, ya mungkin kalau istri-istri kita bikin konten juga sama ngomongin kita. Benar. Iya nggak sih? Benar pasti sih. Iya kan? Ya cuman karena ini kontennya ayah ikhlas kan ini dari sudut pandang ayah kan. Dari sudut pandang ayah. Belum benar. Nanti nungguin bini. Makanya saya tuh suka baca-baca buku yang nulis tuh cewek. Jadi kayak misalkan buku-buku jadi ibu-ibu yang nulis. Jadi kadang-kadang tuh saya kalau baca buku-buku kayak gitu, saya dapat sudut pandang perempuan berkeluarga dari situ gitu kayak, mungkin ini juga yang dirasakan istri saya kayak gini. Karena saya nggak tahu kenapa ya kalau laki-laki kita tuh kalau marah atau tidak suka sesuatu, kita kan bicarakan tuh, kita omongin. Betul, kita omongin. Nah, kalau istri lebih ke marahnya bukan marah, bad mood aja, tapi dia tidak kasih tahu apa gitu. Sebabnya apa? Maksud saya, walaupun kita sudah berkeluarga, kita diminta peka istilahnya. Iya. Dituntut untuk peka, tahu apa yang sedang dia rasakan. Iya, tanpa harus dikasih tahu. Betul. Gitu kan? Sedangkan yang kamu nikah ini Abdul Arsyad bukan Romi Rafael. Betul. Kita saya bukan cenayang. Iya, saya nggak bisa tuh. Jadi nggak tahu saya ini kayak. Ini bad mood kenapa? Saya salah apa lagi nih? Maksud saya omongin biar enak gitu. Itu kadang tuh nggak diomongin sampai 2-3 hari ntar baik-baik sendiri. Dan saya masih tidak tahu itu kemarin dia bad mood kenapa ya? Sampai nggak tahu saya kenapa gitu. Ya gitulah. Ya namanya. Memang saya baru sadar bahwa ternyata memang kenapa menikah itu ibadah ya memang karena namanya ibadah nggak ada yang gampang sih. Betul. Ibadah nggak ada yang gampang. Ya itu terus menerus sampai kita mati. Iya benar. Gitu kan. Nggak ada ujungnya istilahnya. Iya.
Saya baru sadar itu juga. Maksudnya kan ibadah itu kan ganjarannya kan surga kan. Mana mungkin orang dapat surga untuk mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh. Nggak mungkin. Betul, pasti dikasih yang berat-berat. Pasti dikasih yang berat-berat sehingga ganjarannya surga. Makanya menikah itu ibadah benar karena berat banget dalamnya. Tidak semudah yang kayak wah enak ya setiap hari jadi bersama kemana-mana. Tidak seindah resepsi gitu kan? Iya, tidak seindah resepsi. Tapi lu sebagai kepala keluarga ngerasa gini gak sih, kayak dulu sebelum menikah lu punya ekspektasi terhadap ya itu tadi, terhadap keluarga gitu. Lu berjalan berapa nikah, berapa tahun? 4 lah ini. 4 tahun. Terjadi nggak? Maksudnya ekspektasi lu sesuai nggak sama pernikahan lu sekarang? Apakah ada sesuatu yang kayaknya dulu gue ngayalnya ketinggian nih, yang terjadi nggak begitu? Apa lu menikah nggak punya harapan ekspektasi apa? Kayaknya yang apa istilahnya itu ya? Dream come true. Dream come true-nya tuh kayaknya terlaksana deh. Kayak saya tuh kan dulu bayangin kayak punya hobi yang sama, baca buku, diskusi yang gitu-gitu. Nah itu terlaksana sih. Terjadi ya? Itu terjadi. Tapi saya nggak tahu kalau dari sisi istri ya. Mungkin istri mengimpikan punya suami yang sama-sama mendaki gunung mungkin. Nah itu mungkin kayaknya nikah dengan Ninja Hattori lebih kayak itu ya. Mendaki gunung lewati lembah. Nah kalau saya sih sejauh ini sih terpenuhi aja sih. Bagus berarti ya? Karena saya waktu ini tidak muluk-muluk juga ininya, ekspektasinya tidak muluk-muluk. Pokoknya bisa punya anak minimal 1 nggak apa-apa, ya Allah. Saya sampai begitu ya Allah, minimal 1 juga nggak apa-apa, yang penting saya punya anak. Terus anaknya itu besar dengan impian dulu saya juga. Saya tuh punya bayangan anak saya itu besar dengan asuhan ibu, bukan asuhan orang lain. Nah alhamdulillah terlaksana juga. Karena Cindy begitu menikah, dia lepas kerjaannya jadi full ibu rumah tangga. Jadi Mada tuh kosakata yang dia dapat, kelakuan yang dia dapat, apapun yang dia dapat, 90% dia dapat dari ibunya. Karena ibunya yang 24 jam sama dia tuh. Itu sih. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang anak saya, wah kok pinter udah bisa ngobrol apa? Ya ibunya. Tapi gitu kalau ngomong bahasa Jawa. Bayangkan, bapaknya orang Timur, tinggal di Rawadenok, semua Betawi, anaknya bahasa Jawa. Lucu banget. Ya nggak apa-apa kan, jadi bahasa ibu, nggak apa-apa. Iya benar, bahasa ibu. Lucu banget, tapi anak saya itu kalau udah bahasa Jawa lucu banget. Tapi walaupun ada babysitter tidak mengurangi istilahnya porsi istri lo untuk... Tidak, karena babysitter saya itu lebih ke membantu pada mandi dan makan. Bermain, segala macam. Kecuali Cindy lagi ada deadline nulis ya. Tapi kalau selama dia tidak ada deadline nulis, kadang makan pun masih sama dia. Jadi babysitter itu benar-benar, karena Mada itu tipe anak yang makan gak bisa 1 orang. Jadi ada yang suapin, ada yang harus jaga dia lari-lari. Iya, benar. Nah jadi kalau sama begitu, kadang Cindy yang suapin, babysitternya itu cuma jaga dia untuk tidak lari-lari, tiba-tiba naik pagar gitu-gitu. Nah jadi masih sama Cindy sih, 24 jamnya dia tuh. Alhamdulillah kalau kayak gitu, Dur. Luar biasa sih. Iri gua sama lu. Ya itu karena memang kami berdua doang. Kalau Anda kan ada keluarga yang lain, jadi bisa dititipin. Saya malah kadang-kadang iri sama Anda. Kok bisa-bisanya sama Mika datang berdua. Yang terakhir kita ketemu berdua tuh di mana? Oh di sini, open mic di sini. Saya lihat David datang berdua sama Mika. Saya bilang, wih enak banget jadi David. Bisa jalan-jalan, anak ditinggal. Saya sama Cindy gak mungkin jalan-jalan anak ditinggal. Karena anak lu ya nempel terus kan sama ibu lu. Iya, gitu. Dan sama istri lu. Dan tidak punya kakek nenek. Maksudnya kakek nenek ada, cuman ada di Malang kan. Di situ babysitter doang. Kalau kita tinggal sama babysitter doang, kita khawatir juga kalau misalkan dia kewalahan gitu. Kalau gue sih justru anak gue lebih bonding ke, maksudnya bondingnya ya ke bundanya iya gitu, tapi ke babysitternya nempel juga gitu. Jadi
bisa ditinggal tuh karena itu, karena ketika ditinggal nggak terlalu yang nangis gitu, nggak. Jadi justru malah ke guanya agak anak gua tuh nggak tahu ya anak cewek apa selalu kayak gitu ya, agak takut ke bapaknya gitu. Oh, nggak tahu juga. Kalau gue ngerasa gitu sih, apa guanya yang kurang punya waktu bareng dia, tapi iya, lu marah-marah mulu mungkin sama Ayesa gitu. Nggak pernah gue marah-marah Ayesa. Tapi anak kecil tuh kayaknya gitu sendiri, kalau dia punya salah tuh dia tuh udah takut duluan mau ngomong ke bapaknya gitu. Ya. Tapi si Mada itu seberapa pun saya marah, tetap datang, ayah. Cuman bertahan paling 30 detik semarah-marahnya saya, kadang tuh saya lagi marah dia ketawa. Jadi saya nggak bisa marah gitu. Jadi saya tuh kayak mikir kayak anak saya ini kenapa ya dia nih ya. Jadi kadang saya marah. Paling 15-30 detik lagi dia diam gitu, waktu dimarahin dia diam begini. Tapi 15-30 detik udah tuh dia senyum, dia datang lagi. Ya gitu. Cepet gitu. Lupa berarti. Cepet lupa. Kalau anak gue enggak. Anak gue tuh diinget tuh kalau gue habis marah ngeliat gue takut dia. Gue cuman mau nyamper, gue cuman diam aja begini dia tuh lari. Oh enggak, kalau Mada dimarahin malah tambah dekat, malah ini gitu. Tapi memang lagi fase pergantian. Jadi dia dari dia bayi sampai ya mungkin umur setahun lebih gitu ya, setahun 2 tahun itu dia dekat sama ibunya. Kayak mulai dari yang 2 tahun sampai saat ini wah dekat banget sama saya. Apa-apa tuh maunya saya. Dia kencing, dia pipis itu nggak mau ditemenin ibunya, babysitternya nggak mau, harus saya. Dia mandi, dia pupup, dia makan, dia mau ngapain aja harus ayahnya yang temenin. Selama dia tahu ayahnya lagi di rumah ya. Tapi kalau ayahnya lagi kerja gitu, dia ngerti tuh, baru dia mau sama yang lain. Gitu, ini dia lagi tidur di mobil, makanya dia selo tuh. Tapi kalau dia bangun, pasti dia cari, ayah mana ya? Yang dia cari ayahnya gitu. Mungkin karena dia rasa mungkin dia sudah susahin, udah capek juga ibunya ngurusin selama sampai 2 tahun itu, jadi yang 2 tahun kesini ini dia lebih ke sayanya gitu. Lu ikhlas dengan kondisi itu? Saya senang sih. Senang emang? Saya senang sih. Karena saya itu dulu waktu kecil tidak punya memori dekat dengan ayah kan. Kan namanya tahu lah bapak-bapak Indonesia Timur ya. Kenapa emang bapak Indonesia Timur? Baik, sayang sama anak. Cuman kan laki-laki Indonesia Timur tuh jarang banget ngomong sama laki-laki yang lain untuk sayang. Untuk gitu bilang kan. sayang. Jarang lebih banget. Ke perbuatan lah, bukan ke kata-kata. Gengsi banget. Nah, jadi saya tuh nggak punya memori saya digendong, dicium-cium sama ayah, yang gitu-gitu tuh nggak punya. Jadi ketika saya punya anak laki-laki, saya pengen dia tuh gede dan dia ingat bahwa bapaknya tuh sayang sama dia gitu. Kadang-kadang anak saya yang malu sih. Kadang-kadang saya tuh cium-cium dia, terus saya tanya, sayang nggak? Dia malu. Ya, terlalu agresif ya. Iya, sayangnya kadang-kadang terlalu. Terus dia malu. Tapi kalau ibunya yang bikin begitu, dia jawab. Dia sayang sama ibunya. Tapi kalau saya begitu, dia malu kadang-kadang. Kayak, ngapain sih laki-laki ngomong-ngomong kayak gini? Ngapain sih ini orang, apa laki-laki brewok? Iya. Bilang sayang. Bilang sayang. Maksa banget ya. Gitu ya. Terakhir Dur. Kadang saya ikat, Pit. Apa? Kenapa? Pakai tali sepatu. Saya ikat kakinya, saya ikat tangannya, sampai bilang sayang baru saya buka. Lucu banget tapi. Lucu. Aduh, lucu banget itu anak. Terakhir Dur, pertanyaan terakhir. Sebagai seorang ayah, lu memandang kata ikhlas tuh gimana? Kayak kalau gua kan pribadi, gue bikin konten Ayah Ikhlas itu adalah salah satu tempat gue untuk healing, pelampiasan. Artinya ya, gue tuh selalu gini, ya keluarga gue menderita, misalkan susah, menderita, keluarga gue punya masalah. Nah ketika gue ngobrol sama keluarga lain, yang dimana mereka juga punya masalah, gue ngerasa, oh bukan gue doang yang punya masalah, emang inilah pernikahan. Betul. Jadi kenapa gue harus terlalu stres, kenapa gue harus terlalu merasa paling menderita di dunia gitu. Betul. Bahkan kenapa gue pakai Ayah Ikhlas sebagai IP gue, istilahnya branding gue, karena kata ikhlas tuh menarik menurut gue. Menurut gue ikhlas tuh sesuatu yang belum
nggak ada finalnya gitu, belum final gitu. Ikhlas tuh sesuatu yang kita pelajari sepanjang hidup kita. Karena setiap kita istilahnya menghadapi masalah, cara ikhlasnya beda-beda tuh pasti. Lu gimana memandang kata ikhlas yang sekarang di mana lu juga udah jadi seorang ayah, kepala rumah tangga dan sebagainya? Ya sama Pit. Jadi ikhlas tuh hal yang memang tidak bisa di satu waktu kita bilang oke, saya udah dapat nih. Sama kayak Kiamat Sudah Dekat yang film Deddy Mizwar tuh, Mencari Ilmu Ikhlas. Jadi menurut saya memang setiap permasalahan itu akan datang dengan model yang beda-beda, dengan takaran yang berbeda-beda juga untuk menguji kita di setiap kemampuan kita gitu. Nah, saya lebih ke kalau dalam kehidupan saya sehari-hari, apapun yang terjadi itu saya yakin aja dalam hati bahwa Allah nggak akan kasih hal yang saya tidak bisa lewati. Jadi itu aja yang saya tanamin. Jadi apapun yang susah apa gitu-gitu, saya selalu aja gitu. Gampang, ini bisa, pasti bisa gitu-gitu. Yakinin diri kayak gitu. Makanya yang sampai sekarang kadang istri saya kalau lagi sulit, lagi apa juga saya bilang begitu, kayak santai aja kita orang Allah yang bikin kita nikah, bikin kita punya anak, masa Allah nggak habis itu Allah biarin aja, pasti dia yang urus juga gitu, santai aja gitu. Iya, jadi tidak pernah khawatir ya, karena kita percaya ada yang jaga gitu. Betul. Jadi kesulitan sebesar apapun dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan gitu, dan pasti bisa. Masalah menderita, bahagia itu cuma masalah waktu gitu ya. Dan semua perkawinan, sebagus apapun perkawinan yang kita lihat di TV, couple goals kayak pasti ada masalah. Betul. Pasti ada, cuman kan di kamera, jadi ya dimunculin yang bagus-bagus. Betul sekali. Gitu. Makanya, saya sebelum kita ngobrol-ngobrol begini, saya sering Pit, kayak misalkan ketemu, saya teman curhat saya nih Kuku nih, sering banget. Kita jadi kalau saya butuh teman berbicara ya dengan Kuku gitu. Jadi kita berdua saling bicara, dan saya jadi tahu kalau ternyata masalah saya Kuku juga alamin. Ternyata Kuku juga punya masalah yang sama. Ternyata semua keluarga kayaknya gini Jadi kita selalu aja gitu. Iya, benar, selalu aja santai gitu. Kita bukan orang paling menderita di dunia gitu, dan kita ngadepin ini ya jangan sendiri, jangan dipendam sendiri, kalau bisa di-sharing gitu. Iya. Dan itu tadi ya, kata cerai itu adalah kata terakhir. Ya. Kalau bisa jangan lah. Penyelesaian terakhir. Kalau bisa jangan. Ya itu tadi bahagia. Bercanda doang itu, bercanda. Susah. Itu cuma masalah waktu. Tinggal gimana kita bisa sabar. Karena ya itu tadi susah senang kan ganti-gantian. Kadang di atas, kadang di bawah. Gitu. Gelas kita kosong banget ya. Kayak apa nih? Nggak ada gitu Torabika kayak apa kayak. Brand kopi? Iya kayak. Lu emang nggak dapat brand kopi? Nggak dapat. Hah? Nggak dapat. Kok sama? Lewat lagi. Gua dari kuliah Pit, ngopi sehari 18 ada kali sampai detik ini. Tanya Kuku tuh, gua sebulan 6 kilo Pit, kopi gua 6 kilo setiap bulan. Tanya Kuku tuh gua bagi sekilo 2 kilo setiap bulan. Nggak ada yang masuk juga. Nggak ada yang masuk. Itu permasalahan yang kalau kita bahas jadi panjang lagi tuh. Ya udah gila. Jadi mendingan cukup aja ya. Awe nggak pernah minum kopi loh, dapat iklan Hari kopi. Brata apalagi. Bener banget. Oke, lu bentar tahun depan bakal bikin special show lu yang pertama. Oh iya benar. Judulnya Rewrite. Kenapa pilih judul itu dan lu bakal ngebahas apa di situ? Apakah lu juga bakal ngebahas soal rumah tangga lu? Ada tentang rumah tangga juga, tapi lebih jelasnya tuh Rewrite itu lebih ke dia akan liar sih. Karena kalau Ayah Ikhlas itu kan dia bertema ya. Bertema ayah ikhlas, tentang ayah yang ikhlas, dan pokoknya yang gitu-gitu lah ya. Ternyata ini sebabnya juga bertema. Nah saya tuh tidak ada tema itu. Rewrite itu lebih ke saya menulis ulang materi-materi yang ada, kemudian ada materi-materi baru, dan saya tulis ulang juga materi-materi barunya itu. Jadi akan menghajar segala hal yang saya udah tulis aja gitu. Jadi tidak bertema ke sesuatu yang ingin disuarakan, tidak ada gitu. Iya, segala jadi hal liar yang, aja gitu materi. Segala hal yang jadi concern lu selama ini ya, di dunia entertain termasuk
ya politik gitu Ya. akan masuk juga kan, Politik, rumah di Depok, keluarga, lingkungan ada nggak isu lingkungan? isu lingkungan ada. Yang gitu-gitu. Gokil. Yang gitu-gitulah. Pokoknya dihajar-hajar aja. Ayah kita ada. Teman-teman kalau mau materinya apa tulis aja, ntar saya bikin ini apa. Ih gokil, mumpung waktunya masih panjang. Ya bridging aja kan nggak apa-apa kan. Iya, nggak apa-apa. Bridging. Enggak lah, lu mah bisa lah ngulik lah. Lu kan paling tajam, paling tajam premisnya. Waduh. Tiketnya udah mulai dijual? Sudah bisa dibeli di comikacomedy.club. Iya. Comikacomedy.club. Di situ beli tanggal 22 Januari 2022. Di PIC ada tiket offline-nya masih ada, tiket streaming pun masih ada. Jadi buruan yang lagi punya rezeki dibeli secepatnya, karena yang gua tahu nih Abdur udah banyak yang nunggu gitu spesialnya. Jadi takutnya nanti keburu habis, jadi diamankan lebih dulu. Langsung aja ke comikacomedy.club untuk nonton special show Abdur yang pertama, judulnya Rewrite. Kita ketemu di 22 Januari 2022. Terima kasih Abdur udah mampir ke konten Ayah Ikhlas. Semoga nanti Brand Kopi mampir ke Instagram lu atau Instagram gue. Ya, sadarlah kalian ya. Amin. Ini kita adalah para pecinta kopi. Betul yang sekali. tidak pernah dilirik oleh brand kopi. Yang penting apa? Ikhlas. Yang penting ikhlas. Thank you udah mau nonton podcast Ayah Ikhlas. Di sini kita belajar ikhlas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.